wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah taklim maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat dan afiat serta nikmat dan Islamnya. Alhamdulillah berkat rahmat tersebut kita masih bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan mudah-mudahan salat maghrib berjamaah kita pada hari ini diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada khalifah kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang bertanya kepada sang ustaz. Dia nanyakan kepada Pak Ustaz, saya hidup sendiri. Saya dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi. Yang pertama, di dalam pekerjaannya ada masalah. Di dalam rumah tangganya ada masalah juga, dan orang tuanya meninggal dunia. Dan dia bertanya kepada Pak Ustaz, apakah ujian diberikan Allah kepada saya secara bertubi-tubi terus menerus? Apakah saya harus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sang Ustaz memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya tersebut, bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak lepas dan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Di surat Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya. Jadi hamba-Nya itu pasti bisa melewati ujian yang Allah berikan kepada. Salah satu contoh orang alim atau nabi sebelum kita, Allah berikan ujiannya kan berat. Dalam arti kayak Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun, tapi puluhan tahun. Dikasih ujian Allah dan kehilangan harta. Tapi apakah Nabi Ayub menjauhkan diri dari Allah? Tidak. Justru dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus selama puluhan tahun. Itu diuji. Kalau kita kan dikasih asam urat sehari, dikasih penyakit diabetes seminggu, itu kan penyakit kita kalau berdua, asam urat, buah galino, encok, ya,
Kadang kan kita, baru sehari, ini kapan sembuhnya? Lihat Nabi Ayub puluhan tahun, penyakitnya 18 tahun. penyakit kurus, puluhan tahun. Dan dia ujian yang Allah berikan kepada hambanya bisa penyakit, bisa kehilangan, ataupun yang lain. Tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih ke kita. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada kita ujian atau cobaan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya dan ingin hambanya mendekatkan diri kepadanya. Hamba siapa? Hamba yang beriman. Surah Al-Ankabut ayat 2, bahwasanya orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira keimanannya meningkat apa turun? Saya yakin pasti yang duduk di sini pasti semua mengalami ujian. Coba, ada yang enggak? Ada yang enggak? Ada yang belum maksudnya? Dikasih ujian sama Allah, ada yang belum? Dikasih sama Allah. Saya yakin pasti. Ya. Misalkan salah satu contoh, misalkan kehilangan motor, itu ujian. Misalkan kita dikasih penyakit, tapi belum sembuh sampai sekarang. Ada yang kehilangan uang 500.000 sejuta, misalkan salah transfer atau apa, ya, seperti itu. Apa ujian rumah tangganya ada, macam-macam Allah berikan ujian kepada kita. Karena Allah ingin sekali hambanya itu dekat dengannya. Justru Allah sayang kepada kita. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapat ujian ringan. Justru Allah sayang kepada kita. Terus bagaimana? Yang pertama di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat ujian, berdoa kepada Allah. Kamu siapa lagi? Mau heboh, patuh? Enggak kan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat memohon kepada hambanya. Allah semua Allah tempat bergantung dari sesuatu yang kita lakukan, berdoa kepada Allah supaya masalah atau ujian yang menimpa diri kita dapat selesai. Nabi diberikan ujian kepada Allah, endingnya baik. Gak ada yang ini. Buktinya Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, endingnya baik. Allah kasih ujian kepada kita, gak mungkin ujung-ujungnya tidak baik. Selama orang itu beriman, berdoa, mohon kepada Allah, insya Allah baik, dikasih jalan keluarnya. Kita kehilangan motor misalkan, atau kehilangan duit, kita berdoa kepada Allah, mungkin itu ujian. Barangkali nanti besok dapat yang lebih besar. Amin. Diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ikhlas. Apa yang Allah berikan atau ujian kepada kita harus ikhlas. Dan yang kedua harus sabar. Menghadapi ujian yang Allah berikan harus sabar, karena sabar merupakan ciri-ciri orang yang beriman yang masuk surga. Satu ciri-ciri orang masuk surga adalah orang yang sabar. Harus ikhlas apa yang Allah uji kepada kita. Tolong dan godanya Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam rukun iman. Ya, satu contoh misalkan pas aja kemarin kasih ujian Allah, ya 3 bulan lentang aja, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, lentang. Makan banyak bingung, minum banyak bingung, minum dikit haus, makan dikit apa? Ya, BAB bingung. Nah, BAB bingung misalnya. Kalau makan banyak, BAB-nya bingung, nggak bisa ini, terletak, bagaimana? Pakai pempes diangkat. Alhamdulillah kalau Mas Aryo ikhlas sabar. Endingnya baik kan? Alhamdulillah sembuh.
Jadi Allah ketika kasih hujan kepada kita adalah penghapus dosa daripada hambanya. Jadi Allah, nah kita dikasih hujan, Allah hapus dosa kita. Cuma tergantung kitanya, kata apa Allah. Itu sebagai penghapus dosa juga. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita diuji, dikasih musibah, buruk sangka sama Allah, jauh dari Allah. Yang tadinya ke masjid, jauh ke masjid berat. Lah apa yang bawa ke masjid? Kasih musibah. Kan begitu. Yang tadi mau setiap hari ke masjid, nggak jadi ke masjid, itu beda. Mana Allah kasih hujan kepada saya? Saya minta ini, dikasihnya ini, nggak bantu saya. Ya nggak doa. Cuma ngomong doang, aku berdoa kepada Allah. Ke masjid ya, salat malam, berdoa kepada Allah. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya pertama kita berdoa, apa yang Allah uji, mudah-mudahan dikasih solusinya. Pasti dikasih solusi Allah, nggak mungkin nggak dikasih. Ya, semua bapak-bapak ini pasti mengalami, pasti dikasih solusinya. Yang kedua, kita ikhtiar dan tawakal terus. Dan itu sabar. Insya Allah ketika kita mendapatkan ujian dengan ikhlas, dengan sabar, itulah ciri-ciri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak lepas dari Allah. Karena itu adalah Tuhan kita, mau siapa lagi? Mau kita siapa? Udah jelas di surat Al-Ikhlas. Allahus sopan, kepada berkatut, kepada mohon. Ya udah kepada Allah. Apapun masalah kita, minta sama Allah. Mau minta duit, minta sama Allah. Selalu dikasih. Tapi bukan kabur. Tuh 5 juta. Enak juga sih. Ya Allah minta duit 50 juta, kabur sekoper. Tapi Allah jalannya beda. Dikasih OBR ke nama-nama tetangga. Tuh 10% dari 500 juta berapa? 50 juta kan? Ya misalkan seperti itu, ya bisa. Jadi Allah kasih jalan. Jalannya bukan langsung gue si kabur, tapi lewat jalur Allah. Orang ngasih kerja sama kita, ngasih OBR sama kita, ngasih kerja sama kita, seperti itu. Jadi intinya ketika kita mendapatkan ujian, inilah merupakan penghapus dosa kita, dan kita harus ikhlas dan sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ketika mendapat ujian terus berdoa, dekatkan diri kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan, karena Allah ingin tahu hambanya meningkat apa enggak keimanannya. Baru dikasih coba sedikit, gak mau ke masjid, gak mau sedekah, gak mau silaturahim. Itu baru sedikit. Contohnya misalkan apa yang sudah bapak-bapak dikasih ujian. Karena ujian itu banyak bentuknya ya, bukan materi saja. Yang tadi saya bilang bisa kehilangan. Orang yang kita cintai kehilangan, misalnya meninggal dunia, itu ujian juga dari Allah. Harta kita yang kita sayangi tiba-tiba kebakar, mobil, rumah, ya, bangun 5 miliar kebakar, sekejap habis. Itu ujian juga sama Allah. Kira-kira jauh lagi dapat apa enggak? Minta sama saya apa enggak? Itu gue kasih tuh 5 miliar, bangun rumah, kira kebakar, tahu apa enggak? Apakah dukun biar cepat? Ya, minta tuyul, digendong tiap malam, dilepas. Intinya kita harus ikhlas dan bersabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengarkan, mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan tetangga kita
yang masih sakit, semoga selalu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil haqqil Fatiha. Allahumma bi sirril Fatiha. Allahumma barakatil Fatiha. Allahumma syafatil Fatiha. Allahumma mujibatil Fatiha. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lahum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi sya'bana wa barik lana Ramadan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban qabr ya hadisan pada rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.